Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum Bapak mulai pelajaran, mari kita membaca surat Al-Fatihah dalam hati masing-masing. Baca doa mulai. Selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah, Bapak akan ngasih waktu 3 menit untuk kalian makan, minum, bercanda atau izin keluar ke kamar mandi. Setelah 3 menit itu habis, maka semuanya harus memperhatikan Bapak dalam menjelaskan pelajaran ini. Anggap sudah selesai ya. Next. Oke. Pemerintahan Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu Daulah Umayyah. Pendiri dari Daulah Abbasiyah ini adalah Abdullah Al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Pola pemerintahan yang diterapkan oleh Daulah Abbasiyah berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaan ini berlangsung sangat panjang, dari tahun 132 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Next. Kemudian perkembangan pada masa Daulah Abbasiyah, ada perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa Daulah Abbasiyah ini merupakan masa keemasan atau yang disebut the Golden Age pada umat Islam. Golden era. Pada masa itu umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan baik dalam bidang ekonomi, peradaban, dan kekuasaan. Selain itu, juga telah berkembang berbagai cabang ilmu pengetahuan, ditambah lagi dengan banyaknya penerjemahan buku-buku dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Next. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah ini, yang pertama ada bidang ilmu filsafat. Beserta pendirinya Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, bin Rus, Ibnu Bajjah, dan Ibnu Tufayl. Yang kedua bidang ilmu kedokteran, ada Jabir bin Hayyan, Hunain bin Ishaq, Ibnu Sahal Ar-Razi, dan Tabib Ibnu Qurra. Yang ketiga bidang ilmu matematika, ada Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi atau yang dikenal sebagai Al-Khawarizmi, yaitu penemu huruf nol ya, angka nol. Umar bin Farukon dan Banu Musa. Bidang ilmu falak, Abu Masyar Al-Falaki, Jabir Batani, Raihan Bairuni. Yang kelima bidang ilmu astronomi, ada Al-Farazi, Al-Ghatani atau Betanegius, Al-Faragani, Al-Faraginus. Yang keenam bidang ilmu tafsir, ada Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah, dan lainnya. Yang ketujuh ada bidang ilmu hadis. Ilmu hadis pula ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan lain-lainnya. Yang kedelapan bidang ilmu kalam atau tauhid, ada Wasil bin Atta, Abu Huzail Al-Alaf, Ad-Dam, Abu Hashim Al-Ash'ari, Hujjatul Islam, dan Imam Ghazali. Hujjatul Islam itu yaitu Imam Ghazali. Kemudian yang ke-9 ada bidang ilmu tasawuf, Al-Qushairi dan Imam Ghazali. Yang ke-10 para imam fuqaha. Di sini juga lahir imam fuqaha seperti Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambali, dan para imam Syiah lainnya. Oke, inilah peta wilayah kekuasaan Abbasiyah pada zaman Abbasiyah. Yang ini ya, yang merah. Meliputi yang merah. Kalau yang itu Pak, sini. Yang
Mana? Ini tuh. Ungu kan, Pak? Itu selain Abbasiyahnya. Ungu abu-abu, Pak. Itu bukan abu-abu ya. Jangan buat ribut bang. Next. Mau di Laki yang baik. Oke, inilah tokoh yang paling berpengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Ada Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi yang tadi itu, yang penemu huruf 0, angka 0. Kenapa? Lahir di Khorasan, Persia tahun 780, sekarang menjadi meninggal pada tahun 850 di Baghdad. Al-Khwarizmi lebih dikenal sebagai penemu angka 0, tuh kan, serta Bapak Al-Jabar. Aljabar yang di matematika ada dan algoritma. Namun siapa yang menyangka jika intelektual muslim kelahiran 780 ini adalah pakar bidang astronomi juga, musik, filsafat, logika, ilmu hitung, geografi dan kimia. Masya. Ibnu Sina, bapak kedokteran pertama. Nama Ibnu Sina, nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Lahir di Uzbekistan tanggal 22 Agustus 1980 Masehi. Wafat Juni 1037 di Iran. Karyanya jumlahnya diperkirakan 100 sampai 250 judul, meliputi bidang kedokteran, filosofi, fisika, ilmu fikih, ilmu kalam. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Tanya jawab. Bapak bagi dua kelompok, untuk kelompok Raju dan kelompok Ridwan. Setelah itu dari masing-masing kelompok ada perwakilan untuk maju ke depan untuk menjelaskan dari penjelasan yang tadi. Ya, Pak. Baik, dari kelompok Raju. Pintar saja. Dari kelompok Raju siapa yang perwakilan? Oke Pak, saya Pak. Oke, saudara Raju. Persilakan. Jadi Abbasiyah ya Pak. Ya. Tadi yang sepengetahuan saya yang Bapak jelaskan. Jadi Bani Abbasiyah ini adalah zaman keemasan atau disebut dengan the Golden Age, di mana lahir di situ ilmuwan-ilmuwan Muslim. Kenapa? Karena banyak kitab-kitab yang diterjemahkan dari bahasa Yunani dan Persia dan sebagainya ke dalam bahasa Arab, dan begitu pula sebaliknya. Itu juga banyak ilmuwan-ilmuwan fikih, astronomi, kedokteran, dan matematika, ilmu hitung, seperti misalnya Al-Khwarizmi, terus dari kedokteran Ibnu Sina, dari filsafatnya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, dari fikihnya Imam Syafi'i dan sebagainya. Intinya yang tadi saya dapat dari penjelasan Bapak adalah Abbasiyah adalah zaman keemasan bagi umat Islam. Itu aja Pak. Terima kasih saudara Raju. Aplaus untuk saudara Raju. Baik, dari kelompoknya Ridwan, silakan untuk maju. Sebutkan nama tokoh yang terkenal saja, dua yang tadi disebutin pas di akhir. Kalau nggak salah Pak, dari apa yang Bapak jelaskan tadi, pokoknya yang pertama Al-Khwarizmi dan Al-Khwarizmi dari Ibnu Sina. Al-Khwarizmi itu siapa? Penemu angka 0 Pak. Kalau misalnya Ibnu Sina, Ibnu Sina itu terkenal berapa kedokteran. terima kasih saudara Ridwan. Ini siapa? Baik, manfaat dari belajar sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah ini, kita bisa mengambil pelajaran bagaimana cara memanage waktu antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Harus seimbang. Walaupun misalkan di dalam doa ada di dunia wal Akhirah.
setiap ada dunia pasti ada akhirat. Jadi harus seimbang dua-duanya ya. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.